Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammad Yogyakarta yang telah memperkenalkan kami untuk bisa seminar Abdimas Universitas Muhammad Yogyakarta pada tahun 2021. Kami pengabdi yang terdiri dari kami, yang pertama adalah Dr. Insinyur Sriyadi dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY. Lalu yang kedua, Dr. Jaza Ulesan dari program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammad Yogyakarta. Lalu judul pengabdian kami adalah penguatan kelembagaan sosial masyarakat di era pandemi bertambul di Dusun Jepit, Bendowoharjo, Sewon, Bantul. Bagian pertama adalah pendahuluan. Di desa Bendowoharjo banyak masyarakat yang usaha di bidang kuliner. Salah satunya adalah usaha kecil kuliner dengan nama Bertambul, bertempat di Dusun Jepit, Desa Bendowoharjo, Sewon, Bantul. Pemiliknya bernama Bagus Satria Wibawa. Kebetulan dia adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Visipol Universitas Muhammad Yogyakarta. Dan kebetulan karena semua kegiatan dilakukan di rumah, dan juga kebetulan keluarganya suka kuliner dan juga hobi di dalam memasak, maka dia punya ide untuk menawarkan hasil kulinernya untuk masyarakat. Maka saat pandemi ini dia mendirikan kuliner yang bernama Bertambul. Produk yang dihasilkan oleh Bertambul ini adalah berupa rica-rica ayam. Lalu makanan ini dimasak sendiri dan dijual di warung sendiri, yaitu di warung Bertambul. Bertambul di dalam memasarkan dan melayani konsumen tentu diperlukan juga upaya preventif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan warungnya, karena kebetulan berdiri ini memang dilatar belakangi dari masa pandemi virus COVID-19. Lalu yang kedua, permasalahan dari kuliner ini adalah masih belum adanya atau masih kurangnya penyediaan protokol kesehatan COVID-19 bagi pengunjung dan juga tentu itu bagi si pemilik Bertambul itu sendiri. Lalu bagian berikutnya adalah tentang tujuan. Berdasarkan permasalahan yang kita sampaikan di atas, maka tujuan dari pengabdian ini ada 3. Yang pertama adalah penyuluhan dan diskusi pentingnya protokol COVID-19. Karena memang di lokasi ini, di kuliner ini, memang betul-betul belum ada sarana itu protokol kesehatan yang mendukung usaha ini. Sehingga itu perlu kita diskusikan dengan pemilik. Lalu yang kedua, tentu kalau ini disepakati oleh pemilik, tentu harus difasilitasi pengadaan tempat cuci tangan, wastafel, karena memang langkah pertama untuk bisa masuk ke sebuah lokasi, protokol kesehatan itu adalah tentang cuci tangan, sehingga perlu pengadaan wastafel. Lalu yang menjadi tujuan yang ketiga adalah memang di lokasi ini belum ada penunjuk jalan atau penunjuk bagi lokasi kuliner, sehingga perlu difasilitasi adanya banner untuk penunjuk ke lokasi kuliner ini. Lalu bagian berikutnya adalah metode pelaksanaan. Ada 2 metode. Yang pertama diskusi. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi tentang pentingnya banner, penunjuk usaha dan wastafel protokol kesehatan COVID-19. Karena memang hal pengadaan seperti ini itu perlu didiskusikan dulu dengan pemilik, karena ini menyangkut privasi dari si pemilik dan juga menyangkut dari keinginan dan kesetujuan dari si pemilik.
Lalu yang kedua, demonstrasi dan praktek. Demonstrasi dan praktek penggunaan wastafel protokol kesehatan COVID-19. Ini tentu juga perlu demonstrasi, kira-kira letaknya di mana, lalu apa namanya, warnanya seperti apa dan seterusnya, sehingga perlu demonstrasi dan praktek. Lalu yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Bagian pertama dari tujuan tadi adalah penyuluhan dan diskusi pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Penyuluhan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 di rumah Mas Bagus Satria Wibawa mulai pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh tim yang terdiri dari Dr. Insinyur Suryadi MP dan didukung sepenuhnya oleh mahasiswa KKN 162 UMY. Dan diskusi cukup hangat dan cukup komunikatif, dan ide-ide yang disampaikan oleh si pengabdi dan juga mahasiswa KKN disambut cukup baik oleh si pemilik kuliner Bertambul. Nah, penyuluhan ini serius diikuti oleh usaha mikro, kecil, dan menengah Bertambul, dan pada pelaksanaan tidak terdapat kendala. Hal ini memang sudah disadari oleh usaha mikro kecil dan menengah Bertambul ini, sehingga kegiatan penyuluhan cukup hangat, cukup kekeluargaan, cukup aktif, sehingga yang tadi disampaikan, ide-ide yang kita tawarkan disambut baik oleh si pemilik. Lalu yang kedua yaitu fasilitasi pengadaan tempat cuci tangan wastafel. Pembuatan dan pengadaan tempat cuci tangan wastafel dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 di rumah Mas Bagus Satria Wibawa mulai pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Lalu pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa KKN 162 UMY dan dipandu sepenuhnya oleh si pengabdi yaitu Dr. Insinyur Suryadi MP. Pada pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala. Hal ini memang sudah disadari oleh usaha mikro kecil dan menengah Bertambul akan pentingnya tempat cuci tangan wastafel untuk protokol kesehatan COVID-19. Dan kegiatan ini betul-betul disambut antusias oleh mahasiswa KKN 162. Dia saling membahu, bekerja sama, tentu dipandu dan diarahkan oleh Dr. Suryadi. Dan juga sangat didukung oleh si pemilik, yaitu Mas Bagus. Dia cukup semangat, cukup menyambut baik, bahkan dari pihak keluarga juga menyediakan konsumsi di dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan begitu luar biasa, antusias, diikuti oleh KKN, oleh pemilik, sehingga kelihatan guyup sekali di dalam pelaksanaan fasilitasi pengadaan tempat cuci tangan atau wastafel ini. Lalu yang berikutnya adalah fasilitasi mendesain dan memasang banner. Jadi desain ini tentu sudah didiskusikan sejak awal, sejak survei, sejak pertama kali masuk KKN tentang desain yang bagus, tentang banner itu seperti apa. Lalu setelah desain itu betul-betul sudah disepakati, baik tulisan, warna, dan berbagai hal, tentu oleh teman-teman KKN 162 UMY, lalu didesain dan dipesankan, diproduksi, dipercetakan. Nah, lalu pemasangan banner itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 di rumah Mas Bagus Satria Wibawa. Sama tadi berbarengan dengan pemasangan wastafel, yaitu mulai pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan pemasangan banner ini sangat antusias diikuti dan dikerjakan oleh mahasiswa KKN 162 dan juga didukung oleh keluarga, tentu diarahkan dan dibantu oleh Dr. Insinyur Suryadi MP.
Nah, pada pelaksanaan pembuatan dan pengadaan banner penunjuk lokasi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM bertambah ini tidak terdapat kendala. Hal ini memang sudah disadari oleh UMKM bertambah akan pentingnya penunjuk lokasi. Dan pihak keluarga sangat berterima kasih dengan adanya banner ini sehingga bisa membantu apa bertambah di dalam memasarkannya dan juga membantu pengunjung untuk mencari lokasi kuliner bertambul ini. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah terlaksana penyuluhan dan diskusi pentingnya protokol COVID-19 pada usaha mikro dan menengah UMKM bertambul dengan baik dan antusias disambut oleh pemilik. Lalu yang kedua, fasilitasi pengadaan tempat cuci tangan, wastafel dan banner untuk lokasi pada usaha kecil dan mikro UMKM bertambul terlaksana dengan baik dan juga sangat antusias dan disambut baik oleh pihak pemilik dan keluarga. Lalu yang terakhir adalah saran. Saran yang perlu kita sampaikan adalah perlu pendampingan oleh pemerintah dan perguruan tinggi yang berkesinambungan demi berhasil dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah bertambul. Karena memang usaha ini masih baru, sehingga perlu pendampingan baik oleh pemerintah. Lalu untuk perguruan tinggi tentu harus berkesinambungan. Tentunya dari UMY ini harus perlu berkesinambungan. Jadi tentu ke depan juga masih harus ada pendampingan-pendampingan terhadap UMKM ini, termasuk UMKM bertambul ini, sehingga usaha-usaha ini betul-betul bisa mandiri, sehingga tidak tergantung oleh pihak manapun. Sementara itu yang perlu kita sampaikan, kalau ada kurangnya, kami tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.